Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa laporan keuangan untuk perusahaan yang menggunakan SAK berbasis IFRS adalah yang pertama adalah laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Nah, di materi yang lain mungkin saudara sudah pernah membahas mengenai penyusunan laporan laba rugi ya. Nah, di sini kita bahas laporan laba rugi ditambahin dengan ada yang namanya pendapatan komprehensif lainnya. Kegunaan laporan laba rugi yang pertama adalah untuk mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan. Jadi kinerja perusahaan itu bisa kita lihat dari laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua adalah untuk menyediakan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Yang ketiga adalah membantu menilai risiko dan ketidakpastian penerimaan kas masa depan. Nah, ada beberapa keterbatasan juga dalam laporan laba rugi. Yang pertama adalah perusahaan menghilangkan item-item tertentu yang tidak bisa diukur secara handal. Ya, ada misalnya beberapa item yang tidak bisa diukur secara reliable itu nggak dimasukkan dalam laporan laba rugi. Yang kedua, bahwa angka laba itu sangat dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Jadi, misalnya perusahaan menggunakan metode akuntansi di garis lurus dengan jumlah angka tahun, bebannya akan berbeda. Maka laba atau rugi yang dihasilkan juga akan berbeda. Demikian pula dengan persediaan. Perusahaan menggunakan metode FIFO dengan average nanti akan menghasilkan nilai persediaan akhir yang berbeda, sehingga nilai harga pokok penjualannya berbeda dan akan mempengaruhi jumlah laba yang dilaporkan perusahaan. Kemudian bahwa pengukuran laba ini tidak luput dengan menggunakan pertimbangan. Misalnya pertimbangan mengenai umur ekonomi aset yang digunakan sebagai dasar penyusutan aset. Nah, itu akan juga sangat mempengaruhi laba atau rugi perusahaan. Format laporan laba rugi yang pertama adalah sales or revenue section ya. Kemudian dikurangi dengan COGS section atau harga pokok penjualan, ketemu gross profit laba kotor. Jadi sales dikurangi COGS ketemu laba kotor atau gross profit. Dikurangi selling expense, administrative expense, other income and expense. Jadi ada pendapatan lain-lain, misalnya dari laba penjualan aset tetap, kerugian penjualan aset tetap, kemudian pendapatan dividen dari perusahaan asosiasi. Nah, itu masuknya di dalam pendapatan dan beban lain-lain. Ketemu income from operation, pendapatan operasi, baru dikurangi dengan financing cost, biaya bunga ya. Ketemu income before tax, laba sebelum pajak, dikurangi dengan beban pajak. Nah, biasanya beban pajak itu persentase ya, misalnya di Indonesia 25% dari laba. Nanti dikalikan aja 25% dikalikan dengan laba sebelum pajak. Kemudian income before tax dikurangi income tax, beban pajak, ketemu income from continuing operation atau laba dari operasi yang berlanjut. Dikurangi dengan discontinued operation, misalnya perusahaan mempunyai sebuah divisi, kemudian divisinya itu ditutup. Nah, laba atau rugi divisi itu bisa menambah atau mengurangi ya, discontinued operation ya. Itu yang disebut dengan discontinued operation. Nah, income from continuing operation dikurangi dengan discontinued operation ketemu net income. Nah, net income ini nanti akan dialokasikan juga ke non-controlling interest. Misalnya pemegang saham minoritas ya 30%. Nah, nanti misalnya di sini net income-nya 100 juta. Maka non-controlling interest-nya 30 juta dikalikan 30%. Kemudian earning per share. Earning per share ini adalah
net income dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Kemudian setelah kita menyusun laporan laba rugi, ada yang namanya pendapatan komprehensif lainnya. Pendapatan komprehensif lainnya ini terdiri atas perubahan dalam surplus, revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud. Jadi perusahaan yang menggunakan SAK berbasis IFRS itu mengenal pengukuran berdasarkan nilai wajar atau harga pasar. Misalnya tanah itu kemarin nilai tercatat di neraca 100, sekarang nilai wajarnya 120, ada kenaikan 20. Nah, itu yang dimaksud dengan surplus revaluasi. Kemudian pengukuran kembali program manfaat pasti yang terdiri atas penyesuaian akibat perbedaan antara asumsi aktuarial dan kenyataan dan dampak perubahan aktuarial. Ya, yang ketiga adalah keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas. Jadi misalnya perusahaan punya anak perusahaan di luar negeri yang mata uangnya berbeda ya. Kemudian pada saat menyusun laporan konsolidasi ya, timbul keuntungan atau kerugian. Itu juga masuknya dalam pendapatan komprehensif lainnya. Kemudian keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan tidak diperdagangkan. Jadi perusahaan itu seringkali melakukan investment ya atau investasi di perusahaan lain. Nah, ketika investasi itu klasifikasinya tidak untuk diperdagangkan, maka keuntungan atau kerugiannya masuknya di dalam pendapatan komprehensif lainnya, atau bahasa Inggrisnya other comprehensive income. Bagaimana jika keuntungan kerugian ini dari investasi yang kategorinya diperdagangkan, maka itu akan dimasukkan di dalam pendapatan dan beban lain-lain di dalam laporan laba rugi. Jadi posnya beda ya. Jadi kalau ini keuntungan atau kerugiannya, investasinya, klasifikasinya tidak diperdagangkan, maka masuknya di other comprehensive income. Kalau keuntungan atau kerugiannya berasal dari investasi yang diperdagangkan, maka masuknya di dalam laporan laba rugi, masuk di pos pendapatan atau beban lain-lain. Ya. Kemudian format laporan laba rugi ada bentuk tunggal ya. Format laporan laba rugi komprehensif ini ada bentuk tunggal, yaitu kita menyusun langsung laporan laba rugi komprehensif. Jadi caranya sama dengan kita menyusun laporan laba rugi ini. Pendapatan dikurangi beban pokok penjualan, ketemu laba bruto, kemudian dikurangi dikurangi beban-beban ya, ditambah pendapatan lainnya. Nah, ketemu laba tahun berjalan, laba bersih tahun berjalan. Nah, ini langsung ditambah dengan other comprehensive income. Ada keuntungan revaluasi aset tetap, kerugian aset keuangan yang tersedia untuk dijual, mengurangi ya karena kerugian. Ketemu laba komprehensif lainnya. Kemudian ada yang didistribusikan kepada pemilik induk dan pemilik non pengendali ya. Nah, kemudian ini dari laba bersih ya, yang ini dari laba komprehensif. Kemudian kita menghitung laba per lembar saham atau earning per share. Laba bersih dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Kemudian ada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif bentuk ganda. Ya, kalau bentuk ganda itu kita berarti yang pertama menyusun laporan laba rugi dulu. Sama ya. Nah, ketemu di sini laba bersihnya ditambah dengan pendapatan komprehensif. Ya, jadi di sini laba bersihnya didistribusikan dulu kepada induk dan non pengendali. Kemudian baru kita menyusun laporan laba rugi komprehensif. Nah, yang ini didistribusikan kepada induk dan pengendali. Laba rugi komprehensifnya didistribusikan kepada
induk dan pengendali. Nah, baru kita hitung laba per lembar saham atau earning per share. Jadi ini hampir mirip, cuman bedanya kalau tadi langsung kita menghitung laba rugi komprehensif yang bentuk tunggal ya. Yang bentuk tunggal langsung kita menghitung laba rugi komprehensif, baru dihitung, didistribusikan ke induk dan ke anak, ke non pengendali ya. Kalau dalam bentuk ganda kita satu-satu nih menghitung laba bersih. Kemudian laba bersih ini ada di atribusikan ke mana, ke induk dan anak. Kemudian ini ya, kemudian baru kita menghitung laba rugi komprehensif. Laba rugi komprehensif ini didistribusikan ke induk, ke anak. Oke, ini ada contoh ya. Misalnya akuntan PT Abibas ini mencatat informasi sebagai berikut. Ada pendapatan sewa, beban bunga, pendapatan yang belum direalisasi dari efek ekuitas non-trading, beban penjualan, pajak penghasilan, biaya administrasi, beban pokok penjualan, retur penjualan, pembagian dividen tunai dari perusahaan asosiasi, kerugian penjualan aset pabrik, surplus revaluasi aset tetap, kemudian laba penutupan salah satu divisi setelah dikurangi pajak. Nah, kita klasifikasikan dulu nih. Pendapatan sewa itu masuknya ke pendapatan lain-lain. Beban bunga ini financing cost ya, beban bunga. Kemudian pendapatan yang belum direalisasi dari ekuitas non trading. Nah, ini masuknya other comprehensive income atau pendapatan komprehensif. Kemudian beban penjualan ya, tetap beban penjualan, pajak penghasilan, beban pajak. Biaya administrasi ini sama, beban administrasi, beban pokok penjualan, retur ini sebagai pengurang penjualan, pembagian dividen tunai dari perusahaan asosiasi ini masuknya pendapatan lain-lain. Kerugian penjualan pabrik ini beban lain-lain, bukan discontinued operation. Surplus revaluasi aset itu masuk di dalam laba komprehensif lainnya. Kemudian laba penutupan salah satu divisi ini yang baru klasifikasinya masuknya di discontinued operation. Kadang-kadang suka salah dalam mengklasifikasikan ini. Kerugian penjualan aset pabrik dikirainya discontinued operation, padahal itu masuknya beban lain-lain. Baik saudara, sekarang coba kita susun laporan laba ruginya ini ya. Jadi penjualan dikurangi retur, ketemu penjualan bersih, kemudian dikurangi dengan HPP, ketemu laba kotor, kemudian dikurangi dengan beban penjualan, beban administrasi, kemudian ditambah dan dikurangi dengan pendapatan dan beban lain-lain, ketemu angka 39 juta nih, pendapatan dan beban lain-lain. Jadi laba operasinya 130 juta. Dikurangi dengan beban bunga, ketemu laba sebelum pajak 119 juta dikurangi beban pajak. Kemudian ketemu laba dari operasi yang berlanjut. Kemudian ada laba penutupan salah satu divisi setelah dikurangi pajak yaitu 10 juta. Jadi perusahaan mempunyai laba bersih sebesar 128.694.000. Kemudian ini laba bersihnya ditambah dengan OCI yang atau other comprehensive income yang terdiri atas surplus revaluasi aset tetap dan pendapatan yang belum direalisasi dari ekuitas non trading. Jadi laba komprehensifnya 189.694.000. Jadi yang kita susun ini, contoh ini adalah laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif bentuk tunggal ya. Kebetulan di soal ini diasumsikan tidak ada non controlling interest. Kalau ada non controlling interest misalnya 20%, tinggal saudara
kalikan saja berapa bagian non-controlling interest. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung earning per share. Earning per share-nya adalah laba bersih dibagi jumlah lembar saham yang beredar, yaitu 20.000 lembar. Diasumsikan 20.000 lembar, sehingga EPS-nya adalah 6.434,7 rupiah. Baik saudara, materi ini menggunakan referensi bukunya Kiso dan bukunya Dwi Martani. Saudara bisa mempelajari lebih lanjut dari kedua buku itu. Sekian, terima kasih.